Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-140. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Dedes masih diam mematung, sedang emban pemomongnya pun seakan-akan terbungkam pula. Tetapi emban tua itu dapat merasakan betapa hati orang yang mengaku bernama Makerti itu terpecah belah. Empu Sodo adalah seorang yang hidup dalam arusnya angin ribut, sehingga karena itu maka hatinya seakan-akan telah menjadi sekeras baja dan perasaannya pun telah menjadi tumpul. Namun tiba-tiba seperti cahaya matahari di pagi hari, wajah Ken Dedes yang cerah telah menerangi segenap relung hati orang tua itu. Relung hati yang karena keadaan telah sedikit terbuka, dan kini cerahnya sinar matahari itu langsung mencairkan kepekatan yang kelam yang selama ini mewarnainya. Sesaat Ken Dedes masih diam termangu-mangu, namun ketika kembali ia melihat laki-laki tua itu menundukkan kepalanya, maka berkatalah gadis itu, "Kiai, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku tidak mengerti apa yang ingin kau nyatakan kepadaku. Tetapi bahwa kau telah menyebut nama kuda Sempana benar-benar telah mengejutkan hatiku. Nama itu bagiku adalah nama yang dapat mendirikan segenap bulu romaku. Karena itu, katakanlah maksud kedatanganmu sendiri." Empu Sodo masih menundukkan kepalanya. Ia menjadi ragu-ragu untuk mengucapkan kata-kata. Tetapi kembali Ken Dedes mendesaknya. "Katakanlah keperluanmu, Kiai, atau cobalah meyakinkan aku bahwa kau adalah pamanku." "Ampun Tuan Putri," desis Empu Sodo kemudian, tetapi kini kepalanya menjadi semakin menunduk. "Ampunkanlah hamba, bahwa sebenarnya hamba memang bukan paman Tuan Putri." Dada Ken Dedes berdesir mendengar pengakuan itu. Sejenak ia berpaling kepada pemomongnya, tetapi pemomongnya itu tidak sedang memandanginya. Bahkan pemomongnya itu dengan tajamnya sedang memandang kepada laki-laki tua yang masih saja menundukkan kepalanya. "Jadi, siapakah kau sebenarnya?" bertanya Ken Dedes. "Dan apakah hubunganmu dengan kuda Sempana? Kau telah menyebut namanya, bahkan menghubung-hubungkannya dengan dirimu sendiri." Empu Sodo itu memperbaiki letak duduknya. Dengan susah payah ia kini berhasil mengatur perasaannya yang tiba-tiba saja telah menjadi cair setelah bertahun-tahun membeku. Setelah ia menarik nafas dalam-dalam, kemudian perlahan-lahan ia berkata, "Tuan Putri yang baik, mungkin pengakuan hamba akan mengejutkan Tuan Putri. Tetapi perkenankanlah hamba lebih dahulu berjanji bahwa sebenarnya lah maksud kedatangan hamba kali ini adalah terdorong oleh penyesalan dan ketakutan yang selama ini telah mengejar-ngejar hamba. Hamba tidak dapat ingkar lagi. Hamba tidak dapat melarikan diri karena ketakutan itu tumbuh di dalam hati hamba. Hamba tidak dapat bersembunyi kemanapun selain pasrah diri di hadapan Tuan Putri. Hamba akan bersedia menerima apa saja hukuman yang akan Tuanku jatuhkan. Tetapi sebelumnya, hamba ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin berguna
bagi Tuan Putri dan Kakanda Tuan Putri, Mahesa Agni. Wajah Ken Dedes tampak berkerut. Diawasinya, laki-laki tua itu dengan sorot mata yang menjadi tegang. Dengan ragu-ragu Ken Dedes itu bertanya, "Jadi, apabila kau sebenarnya bukan pamanku, apakah kau juga tidak bernama Makerti dan tidak datang dari padukuhan yang kau sebut Ngarang? Apabila demikian, siapakah kau sebenarnya? Dan apakah yang kau ceritakan semuanya itu akan berarti bagiku?" "Tuan Putri, demikianlah hamba. Hamba memang tidak bernama Makerti, tetapi hamba benar-benar berasal dari padukuhan Ngarang. Namun beberapa puluh tahun yang lampau, hamba telah meninggalkan padukuhan itu, merantau dari satu tempat ke lain tempat, sehingga akhirnya hamba menetap tidak terlampau jauh di luar kota Tumapel." Wajah Ken Dedes menjadi semakin tegang. Kini ia segera ingin tahu siapakah sebenarnya laki-laki tua itu. Maka katanya, "Kiai, aku tidak mengerti apakah gunanya kau berbohong. Aku tidak mengerti maksud kedatanganmu yang sebenarnya. Tetapi sebutkan dahulu, siapakah kau?" "Percayalah Tuan Putri, bahwa hamba tidak akan membuat bencana lagi. Hamba telah menyesali perbuatan hamba." "Ya, siapakah kau dan apa hubunganmu dengan kuda sempana?" Empu Sodo menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian dibulatkannya tekadnya. Apa saja yang akan terjadi tidak akan diingkarinya. Maka katanya sambil menahan nafas, "Tuanku, janganlah tuanku terkejut. Hamba akan berkata dengan jujur, siapakah hamba ini sebenarnya tuanku. Hamba bersedia seandainya Tuan Putri ingin membelah dadaku." Iya, tetapi siapa kau, Kiai?" "Tuan Putri yang sudi menyebut nama hamba. Hamba inilah yang dikenal bernama Empu Sodo." Seperti tersengat 1000 lebah, Ken Dedes terkejut bukan buatan. Wajahnya yang cerah tiba-tiba menjadi seputih kapas. Darahnya seakan-akan berhenti mengalir. Sesaat ia terpaku di tempatnya, namun tiba-tiba ia terloncat berdiri. Hampir saja ia berteriak memanggil prajurit atau pelayan dalam atau siapapun untuk mengurangi ketakutannya. Tetapi emban pemomongnya itu tiba-tiba memeluk kakinya sambil berkata lirih, "Tenanglah Tuan Putri, tenanglah. Laki-laki yang bernama Empu Sodo itu kini bukan lagi seperti seekor serigala yang lapar, tetapi ia tidak lebih dari seekor kucing yang telah dijinakkan." Meskipun Ken Dedes tidak berteriak karena emban pamomongnya itu, namun debar di jantungnya masih belum berkurang. Wajahnya masih putih dan tegang sekali, sedang nafasnya menjadi terengah-engah. Dipandanginya Empu Sodo dengan sorot mata ketakutan dan kecemasan. Ken Dedes itu pernah mendengar bahwa orang yang mencegatnya di hutan dalam perjalanannya ke Panawijen adalah kuda sempana bersama gurunya yang bernama Empu Sodo, dan orang yang selama ini menghantuinya itu tiba-tiba duduk di hadapannya. Tetapi Empu Sodo tidak bergerak. Kepalanya masih tumungkul hampir menyentuh lantai. Kedua tangannya rapat berpegangan satu dengan yang lain. Namun meskipun demikian, debar di dadanya pun menjadi kian cepat. Ia pun menjadi cemas apabila gadis itu tidak segera dapat menguasai dirinya.
maka akibatnya akan menjadi sangat sulit baginya. Namun ia sudah pasrah diri, dan akibat yang bagaimanapun juga telah bulat untuk diterimanya. Ken Dedes yang melihat laki-laki tua itu masih juga terpekur, serta kata-kata pemomongnya yang lembut dan sareh itu telah membuatnya menjadi agak tenang. Meskipun demikian, ia masih dicekam oleh kecemasan dan keraguan-raguan tentang laki-laki tua yang duduk di hadapannya itu. Empu Soto kemudian dapat merasakan bahwa hati Ken Dedes menjadi bertambah tenang. Agaknya kata-kata pemomongnya telah dapat meredakan luapan ketakutan yang menerkam dirinya. Karena itu untuk meyakinkan maka orang tua itu berkata sareh, "Tuan Putri, benarlah kata emban pemomong tuanku. Hamba kini bukan lagi serigala kelaparan di hutan-hutan rimba, tetapi hamba kini tidak lebih dari seekor kucing yang telah dijinakkan. Hamba tinggal menerima apa saja yang sepantasnya dipikulkan atas pundak hamba, sebab hamba telah banyak sekali berbuat kesalahan di hadapan Tuan Putri dan tuanku Aku Tunggul Ametung. Bahkan menurut penilaian hamba kini, hamba telah banyak sekali berbuat dosa di hadapan Yang Maha Agung. Itulah sebabnya hamba kini menghadap Tuan Putri." "Tetapi," sahut Ken Dedes terbata-bata, "kalau kau bermaksud baik, kenapa kau menipu aku, emban pemomongku dan para prajurit penjaga dengan memakai nama lain dan mengaku pamanku?" "Itu pun salah satu bentuk pengakuan atas segala kesalahan hamba, Tuan Putri. Hamba menjadi ketakutan menyebut nama hamba sendiri. Bayangan dosa dan noda itu selalu melekat pada nama Empu Soto, sehingga hamba merasa bahwa Empu Soto tidak sepantasnya diperkenankan menghadap Tuan Putri. Karena itulah, maka hamba mencari akal bagaimana hamba dapat berhadapan dengan Tuan Putri untuk menyampaikan sebuah cerita yang menarik bagi Tuan Putri demi keselamatan Kakanda Tuan Putri sendiri, Mahesa Agni." Wajah Ken Dedes yang seputih kapas itu kini telah menjadi agak kemerah-merahan. Meskipun demikian, tubuhnya masih terasa gemetar. "Duduklah Tuan Putri," pemomongnya mempersilahkan. Perlahan-lahan Ken Dedes kembali meletakkan tubuhnya di atas batu hitam yang beralaskan kelikaning kayu yang dihiasi dengan benang-benang yang berwarna keemasan. Namun untuk sesaat, gadis itu masih saja berdiam diri. Debar jantungnya masih terasa terlampau cepat, sedang kedua belah tangan dan kakinya masih saja gemetar. Tetapi perasaannya kini telah mulai dapat dikuasainya, apalagi ketika ia masih melihat Empu Soto itu duduk terpekur diam, hampir tidak bergerak sama sekali. "Tuan Putri," berkata Empu Soto kemudian, "kedatangan hamba menghadap tuanku dengan segala macam akal adalah karena hamba ingin dapat langsung menyampaikan permohonan maaf ke hadapan tuanku, serta ingin menyampaikan sebuah kisah yang barangkali tidak menarik, tetapi barangkali akan dapat memberikan jalan bagi Mahesa Agni melawan keadaan yang kurang menguntungkannya." Empu Soto berhenti sejenak. Dicobanya untuk merasakan tanggapan Ken Dedes akan kata-katanya itu, dan didengarnya Ken Dedes bertanya, "Apakah yang terjadi dengan Kakang Mahesa Agni? Bukankah ia selama ini berada di padang karautan untuk menyelesaikan bendungannya?" "Hamba Tuan Putri," sahut Empu Soto, "justru Mahesa Agni berada di padang itulah, maka bahaya selalu mengitarinya." "Empu Soto," berkata Ken Dedes yang sudah menjadi semakin tenang,
Sepengetahuanku, bahaya yang paling dahsyat yang selama ini mengejarnya adalah bahaya yang ditimbulkan oleh ketamakan kuda sempana dan gurunya yang bernama Empu Sodo. Apabila kau sekarang benar-benar sudah menghentikan usahamu untuk mencelakakannya, maka aku sangka Kakang Mahesa Agni akan dapat menjaga dirinya sendiri terhadap kuda sempana, meskipun seandainya kuda sempana berbuat curang. Tidak, Tuan Putri, jawab Empu Sodo. Karena itulah, maka hamba dengan segala akal yang licik berusaha menemui Tuan Putri. Bahaya yang sekarang mengancam Mahesa Agni bukan saja datang dari kuda sempana, bahkan kuda sempana pun pada saatnya pasti akan mengalami bencana yang tidak kalah dahsyatnya dari Mahesa Agni sendiri. Ken Dedes mengerutkan keningnya, katanya, "Aku tidak mengerti, Empu Sodo." "Tuan Putri," berkata Empu Sodo, "perkenankanlah hamba bercerita tentang diri hamba dan tentang diri kakanda tuanku, Mahesa Agni." "Katakanlah, Empu," sahut Ken Dedes. Empu Sodo menarik nafas dalam-dalam. Sesaat di tengah dahkannya wajahnya itu, namun kembali wajah itu menunduk. Digesernya dirinya senyari maju, dan sejenak kemudian mulailah ia bercerita tentang dirinya. Empu Sodo yang telah benar-benar merasa bersalah itu bercerita dengan sejujur-jujurnya apa yang pernah dilakukan atas Mahesa Agni, usahanya menemui Kepu Sindet dan Wong Sarimpat, dan diceritakannya pula saat ia hampir mati terbunuh oleh kedua iblis yang mengerikan itu. Ken Dedes mendengarkan cerita Empu Sodo itu dengan dada yang berdebar-debar. Hatinya semakin lama menjadi semakin cemas, sedang wajahnya menjadi semakin tegang. Perlahan-lahan ia dapat merasakan bahaya yang sedang mengancam Mahesa Agni. Bahaya yang justru ditimbulkan oleh orang yang kini dengan menyesal menceritakannya kepadanya. Akhirnya Empu Sodo itu berkata, "Tuan Putri, hamba dapat membayangkan bahwa di padang karautan kini merayap-rayap Kepu Sindet dan Wong Sarimpat mengintai kakanda Tuan Putri, Angger Mahesa Agni, yang setiap saat siap untuk meloncat dan menerkamnya." Wajah Ken Dedes yang sudah mulai memerah itu kini telah menjadi pucat kembali. Terasa debar dadanya menjadi semakin deras dan kecemasan yang sangat telah menghinggapinya. Bahkan bukan saja Ken Dedes, emban pemomongnya yang semasa mudanya bernama Jun Rumanti itu pun menjadi cemas, terlalu cemas. Mahesa Agni adalah satu-satunya anaknya. "Kenapa semuanya itu kau lakukan, Empu?" bertanya Ken Dedes tanpa sesadarnya. "Hamba sedang dilibat oleh kekelaman hati, Tuan Putri." "Kalau kau tidak mengalami kegagalan dan bahkan hampir mati pula karenanya, maka aku kira kau tidak akan berbuat seperti sekarang," berkata Ken Dedes dengan penuh penyesalan. "Hamba, Tuan Putri, sebenarnya lah demikian. Karena itu, maka kedatangan hamba kemari bukan karena sisa-sisa kebersihan hati hamba yang mekar di dalam dada hamba. Tetapi hamba datang kemari karena hamba telah ditelan oleh ketakutan dan keputusasaan. Hamba tidak tahu lagi apa yang akan hamba lakukan, sedang hamba tidak dapat menyembunyikan diri kemanapun. Ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan itu selalu memeluk hati hamba. Maka dalam keadaan yang demikian itulah hamba datang menghadap." Ketegangan hati Ken Dedes pun menjadi semakin meningkat. Ia tidak segera tahu apa yang harus dilakukannya.
Namun tiba-tiba ia mengangkat dagunya. Sejenak ia merenung. Namun tiba-tiba wajahnya menjadi agak cerah. Perlahan-lahan ia berkata tidak kepada Empu Sodo, tetapi kepada pemomongnya. "Bibi, bukankah beberapa hari yang lalu tuanku Aku Tunggul Ametung telah mengirim sepasukan prajurit ke Padang Karautan untuk membantu Kakang Mahesa Agni?" Emban itu pun menengadahkan wajahnya yang mulai dijalari oleh aliran darahnya kembali. Dengan serta-merta ia menjawab, Iya Tuan Putri, pasukan itu telah berangkat minggu yang lalu. Pasukan itu kini pasti sudah berada di Padang Karautan dan telah sempat membantu pekerjaan Angger Mahesa Agni." Empu Sodo yang mendengar pembicaraan itu mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak segera berani memotong untuk bertanya. Yang berbicara kemudian adalah Ken Dedes. "Bukankah dengan demikian, maka bahaya yang mengancam Kakang Mahesa Agni dapat dikurangi?" "Hamba Tuan Putri, mudah-mudahan demikianlah hendaknya. Namun bagaimanapun juga, adanya prajurit-prajurit itu di sekitar Angger Mahesa Agni pasti berpengaruh juga pada dirinya." Empu Sodo tidak segera mengerti pembicaraan itu. Karena itu ketika keduanya berhenti sejenak, maka diberanikannya dirinya bertanya, "Jadi apakah maksud Tuan Putri mengatakan bahwa Tuanku Tunggul Ametung telah mengetahui bahaya yang mengancam Kakanda Tuan Putri itu?" "Bahaya itu sudah diketahuinya sejak lama," sahut Ken Dedes. "Sejak Kakanda Mahesa Agni bertemu dengan Aku Tunggul Ametung yang saat itu berada di Panawijen." Ken Dedes berhenti sejenak. Tanpa disengaja ia telah mengungkat kembali peristiwa pahit yang pernah dialaminya. Sejenak ia terdiam, namun kemudian ia berhasil menguasai dirinya kembali dan berkata, "Bahwa bahaya itu menjadi semakin besar ternyata pula setelah kau mencegatku di hutan pada saat aku pergi ke Panawijen bersama Kakang Witantra. Tetapi bahwa kemudian bahaya itu menjadi semakin besar dan besar, tuanku Aku Tunggul Ametung masih belum mengetahuinya. Terlibatnya dua orang kakak beradik yang bernama Kepu Sindet dan Wong Sarimpat atas permintaanmu itu pun masih belum diketahui pula. Tetapi adalah kebetulan sekali bahwa dari Tumapel telah dikirim sepasukan prajurit di bawah pimpinan seorang pelayan dalam yang masih muda bernama Ken Arok, seorang pelayan dalam yang meskipun masa jabatannya belum terlalu lama, tetapi ia adalah seorang anak muda yang menurut pendengaranku mumpuni dalam olah krida." Empu Sodo itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanpa disadarinya mulutnya berdesir. "Syukurlah kalau demikian. Mudah-mudahan segalanya menjadi baik. Semoga Kepu Sindet dan Wong Sarimpat tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Tetapi kedua setan itu terlampau licik. Ia akan dapat menemukan akal untuk memisahkan Angger Mahesa Agni dari lingkungannya. Tetapi mudah-mudahan kali ini tidak. Karena itu adalah sebaiknya bahwa Angger Mahesa Agni segera diberitahu akan bahaya yang mengancamnya." Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan Empu Sodo bahwa Mahesa Agni harus segera mengetahui bahaya yang mengintainya itu. "Tetapi aku harus menyampaikannya kepada Akuwu, Empu. Akuwu akan mengutus seseorang untuk menyampaikannya kepada Kakang Mahesa Agni." "Semakin cepat semakin baik, tuanku." "Tuan Putri," tiba-tiba emban pemomongnya itu memotong, "hamba dengar bahwa hari ini ada seorang yang datang dari Padang Karautan. Mungkin orang itu membawa laporan kepada tuanku Aku Tunggul Ametung
tentang keadaan prajurit Tumapel yang berada di sana. Mungkin orang itu dapat mengatakan apa yang telah terjadi di padang itu, dan orang itu pun akan dapat menerima pesan apabila ia segera akan kembali. Seseorang datang dari padang karautan? Bertanya Ken Dedes dengan hati yang berdebar-debar karena berbagai macam tanggapan akan kedatangan orang itu. Ternyata bukan saja Ken Dedes yang menjadi berdebar-debar mendengar berita tentang kedatangan seseorang dari padang karautan, namun Empu Sodo pun menjadi cemas pula. Apakah yang dikatakan oleh prajurit itu? Bertanya Ken Dedes kepada pemomongnya. Belum aku ketahui, Tuan Putri, sahut pemomongnya. Prajurit itu sedang berusaha untuk menghadap aku sore ini. Mungkin prajurit itu sudah menyampaikan laporannya kepada Tuanku Tunggul Ametung. Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya, namun dadanya masih saja berdebar-debar. Meskipun demikian ia mencoba untuk menghibur dirinya sendiri, katanya di dalam hati. Kalau terjadi sesuatu, aku pasti sudah memberitahuku. Namun agaknya Empu Sodo masih ingin bertanya, katanya. Apakah prajurit itu dapat ditemui dan bertanya kepadanya tentang padang karautan setelah ia menghadap aku dan menyampaikan laporannya? Emban itu berpikir sejenak, jawabnya kemudian. Mungkin juga dapat bertanya kepadanya setelah ia menghadap aku. Apakah kau dapat memanggilnya, Nini? Aku tidak tahu. Siapakah yang datang? Para prajurit yang bertugas barangkali dapat mengatakan siapakah yang baru saja menghadap aku. Emban tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya. Mungkin juga aku dapat mencobanya. Tetapi tiba-tiba dipandanginya Empu Sodo itu dengan hati yang ragu. Apakah ia akan meninggalkan momongannya berdua dengan Empu Sodo yang selama ini telah menghantui gadis itu? Apakah ia dapat mempercayai orang tua itu sepenuhnya? Emban itu menjadi bimbang, karena itu ia tidak segera bangkit dari tempatnya. Emban tua itu masih juga termangu-mangu ketika Empu Sodo memandanginya dengan gelisah dan cemas. Bayangannya tentang padang karautan terlampau suram bagi Mahesa Agni. Apakah seseorang yang datang dari padang karautan itu tidak menyampaikan laporan tentang sesuatu bahaya yang telah menimpa anak muda itu? Apakah seseorang itu tidak melaporkan bahwa Mahesa Agni telah hilang dari lingkungan mereka? Tetapi Empu Sodo tidak mengucapkannya. Ia takut kalau Ken Dedes menjadi semakin cemas pula. Karena itu maka Empu Sodo itu pun bahkan terdiam sambil menundukkan kepalanya. Sejenak ketika orang itu saling berdiam diri, Ken Dedes pun masih juga dibayangi oleh kecemasan tentang kakaknya, Mahesa Agni. Sedang emban pemomong Ken Dedes itu yang sebenarnya adalah ibu Mahesa Agni, kemudian tidak pula kalah cemasnya. Di dalam hatinya pun merayap pula gambaran-gambaran yang mengerikan yang dapat menimpa anaknya. Karena itu maka ia pun sebenarnya ingin segera mendengar cerita apakah yang telah dibawa oleh seseorang itu dari padang rumput karautan yang garang itu. Tetapi emban tua itu tidak dapat meninggalkan Ken Dedes seorang diri. Empu Sodo telah meninggalkan bekas yang hitam di sepanjang langkahnya. Karena itu maka apa yang dilakukannya masih juga menimbulkan keraguan-raguan di dalam hati.
Karena emban tua itu tidak segera beranjak dari tempatnya, maka Empu Sodo pun kemudian mengangkat wajahnya. Ia ingin bertanya, kenapa emban itu tidak segera mencari prajurit yang datang dari padang karautan untuk segera mendapat jawaban atas teka-teki yang berkecamuk di dalam hati mereka. Tetapi ketika Empu Sodo melihat sorot mata emban itu, kembali ia menundukkan kepalanya sambil berdesah di dalam hati. Agaknya Rumanti belum dapat melepaskan momongannya sendiri bersama aku. Tetapi itu bukan salahnya, itu adalah salahku. Kesepian itu akhirnya telah menyesakkan dada Empu Sodo yang gelisah, sehingga duduknya pun menjadi gelisah pula. Tetapi ia tidak berani berkata sepatah kata pun, apalagi mendesak supaya emban itu segera memanggil prajurit yang datang dari karautan. Dengan demikian, kecurigaannya dapat menjadi semakin bertambah, seakan-akan ia memaksanya untuk meninggalkan Ken Dedes seorang diri. Tetapi agaknya yang bertanya kemudian adalah Ken Dedes. Katanya, "Bagaimana, Bibi?" Emban itu menjadi agak kebingungan. Ia tidak dapat pergi, tetapi bagaimana ia akan mengatakannya? Namun tiba-tiba ia mendapat akal. Mungkin ia tidak perlu pergi mencarinya sendiri atau bertanya-tanya ke halaman. Bukankah di belakang di tangga Serambi ada seorang prajurit dan para pelayan dalam yang bertugas? Karena itu, maka katanya, "Tuan Putri, biarlah hamba memanggil seorang prajurit di Serambi belakang. Ia akan dapat lebih cepat menemukan kawannya yang datang dari padang karautan." "Panggillah, Bibi," sahut Ken Dedes tanpa mengerti maksud embannya. Namun ketika emban itu sempat memandang wajah Empu Sodo, maka dilihatnya orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya, seakan-akan ia memuji keterampilan emban pemomong Ken Dedes itu. Sejenak kemudian, emban itu berdiri dan melangkah ke pintu, tetapi tidak sampai di luar pintu. Dari celah-celah daun pintu yang dibukanya sedikit, terdengar suaranya memanggil seorang prajurit yang sedang bertugas. Akhirnya ketika prajurit itu telah menghadap, maka berkatalah emban itu, "Silahkan Tuan Putri, mungkin prajurit ini dapat menemukannya lebih cepat." Prajurit itu menjadi berdebar-debar. Apakah yang harus dicarinya? Namun ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar Ken Dedes kemudian menjelaskan maksudnya. "Hamba Tuan Putri," sahut prajurit itu kemudian. "Memang siang tadi hamba melihat tidak hanya seorang, tetapi 2 orang yang datang dari padang karautan. Mungkin mereka telah menghadap aku Tunggul Ametung." "Kalau mereka telah menyampaikan laporannya, panggillah mereka kemari," perintah Ken Dedes kepadanya. Prajurit itu terdiam sejenak. Ia tidak mengerti kenapa Ken Dedes ingin segera mendengar secara langsung laporan prajurit-prajurit yang baru saja datang dari padang karautan siang tadi. Adalah tidak lazim bahwa seseorang selain aku Tunggul Ametung memanggil seorang prajurit untuk mendengarkan laporannya secara langsung. Apabila seseorang tersangkut dalam satu persoalan, maka biasanya aku Tunggul Ametung sendirilah yang akan memanggilnya dan mempersoalkan dengan orang yang berkepentingan itu. Tetapi kali ini yang memberinya perintah adalah bakal permaisuri Tunggul Ametung itu sendiri, yang selama ini belum pernah ada. Karena itu maka prajurit itu sejenak menjadi ragu-ragu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah
Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.